Hadir. Jadi salah satu kegiatan pada hari ini adalah kami akan memberikan gambaran kepada Anda semua tentang pelaksanaan yang akan kita lakukan mulai besok tanggal 20. Kemudian kami juga akan memastikan kepada Anda semua bahwa proses ini dapat berjalan dengan lancar, dan kami juga akan memastikan kepada Anda bahwa Anda itu bisa mengganti background gambar yang ada di belakang Anda. Jadi kita sama semuanya, karena satu kegiatan ini tidak ada yang berlatar belakang yang lain nantinya. Dan kami mengharapkan kepada Anda semua bahwa tidak ada lagi yang kesulitan dalam mengubah nama, merename nama, mengubah dan sebagainya. Karena Anda juga akan melalui kegiatan ini sampai dengan Anda ujian nantinya. Jadi tidak ada istilah lagi bagaimana tanggilang mukanya, bagaimana yang gubah namanya dan sebagainya. Oleh karena itu pada hari ini kita sambil diskusi, dan besok itu tidak ada lagi yang mengalami hambatan atau kesulitan. Kemudian host tadi pagi udah memberikan arahan, tolong yang mukanya buram, yang tolong mukanya kabur, blur, kena background itu, tolong cahayanya bagaimana, udah kami sampaikan tadi. Dan bahkan kemarin di angkatan 3 ini, kawan-kawan udah coba belajar masing-masing. Jadi disponsori oleh Mbak Rina, Bu Rina kemarin, untuk belajar gimana ngubah nama, background dan sebagainya. Jadi inisiatif dan kreatif sekali. Oleh karena itu saya mengharapkan tidak ada lagi yang kesusahan pada hari ini. Karena sebelum masuk hari ini mereka udah latihan. Masa sih Bu Rina ada susah payah membuat zoomnya sampai hari itu pun masih gie, gimana lah ceritanya kan gie. Jadi tidak ada lagi nanti yang gambarnya hilang dan sebagainya. Dan sekarang kita cek dulu nih. Dokter Edi belum. Leniwati terbalik tulisannya. Coba kalau kawan-kawan lihat tuh, Leniwati lain dari yang lain tuh tulisannya tuh. Model KC terbalik gimana bacanya ya. Kemudian siapa lagi ini? Jadi harapan kita tidak ada lagi seperti ini lagi besok. Jadi harapan kita pada hari ini kita clear semuanya. Jadi kami tidak ada lagi yang besok yang kerok-kerok tentang background terbalik, namanya salah dan sebagainya. Karena restoran kawan-kawan, waktu kami habis sekitar setengah jam atau 1 jam hanya untuk ngoceh, jual kecap, ngecap, hanya nyuruh ngubah backgroundnya, namanya salah, belum masuk dan sebagainya. Coba Pak Mustaqim tuh, Pak Mustaqim ada yang nggak bisa muke Pak Mustaqim nggak? Tuh, Bu Sri Renianti bisa nggak bilang muke Mustaqim tuh? Bu Reni, Bu Sri, coba ngomong Bu. Mute dulu suaranya Bu. Kabur Pak, ada nampak. Bisa enggak nampak. Saya pun betul enggak nampak. Sungguh pun saya berkacamata, Bu Sri kacamata pun enggak nampak. Pak Mustaqim coba dibenarkan dulu Pak Mustaqim ya. Digenakan dulu gimana supaya nampak. Tadi udah diminta oleh kawan-kawan saya untuk bagaimana pencahayaan dan sebagainya. Jadi hari ini kita belajar itu dulu lah. Jadi saya habiskan waktu saya hari ini hanya untuk ngecap, membetulkan latar belakang dan sebagainya. Jadi supaya besok waktu saya tidak habis untuk ngomong, untuk mengubah, menyuruh dan sebagainya. Jadi malu juga kita. Kita terus terang kawan-kawan malu kalau ada dari pengajar dari provinsi ternyata kita tidak bisa ngubah iya. Kemudian saya cek lagi ini. Tadi yang terbalik udah belum? Siapa tadi yang terbalik tadi? Bentar dulu ya. Rindi apa sih belakangnya Rindi ini? Apa itu gambar apa itu? Ya Pak.
Apa ya, gambar apa ya, tang macam kain apa ya? Ah, itu apa ya, gambar apa itu? Layar saya Bapak pakai tirai, tirainya ada bolong-bolong ya Pak. Jadi Nah, agak Rindi, bolong-bolong. bisa enggak kau cari yang datar aja? Kau cari yang datar dulu anaknya. Dinding, Ba- kalau besi dinding boleh, warna hijau dinding bisa. Dinding warna hijau sih Pak. Pink bisa ya Pak? Kau coba aja dulu, sambil kita coba dulu. Hari Oh ini iyalah kita Pak, ya sebagai Pak. evaluasi lah semuanya, ya. Dan sedikit aja nanti saya sampaikan bagaimana. Karena kalau tidak, pada hari besok kita udah mulai masuk belajar, waktu kita habis cuma hanya itu gitu aja. Kasihan nanti peserta nggak dapat materi, cuma dengarkan ocehan dari hostnya, dari panitianya nanti kan. Terus lagi, siapa lagi? Unik apa tuh? Mega masker gak tuh? Apa unik? Masker. Ngapa unik? Unik kalau nak ngomong, diklik dulu yang unmute suaranya. Saya jelek, Pak. Ngapa dia? Jelek, Pak. Rindi, coba Rindi. Rindi, mana suaranya Rindi? Iya, Pak. Rindi tambah lagi mukanya, tinggal mukanya tolen nang putih. Udah lah cari tempat tuh, Pak. Coba cari dulu sampai ketemu. Dapat dia pasti ketemu. Di luar lah, Pak, yang bisa tuh. Gimana pun caranya bisa coba. Nah, Pencahayaan kalau enggak backgroundnya. guys, mana bisa? Mustaqim belum berhasil. Belum Pak, tang dari tadi ngubahnya dah antau berubah. Mustaqim. Mustaqim. Mustaqim bisa dengar saya gak? Mustaqim bisa dengar saya enggak? Mustaqim enggak ada suara, baik. Mustaqim coba jangan membelakangi cahaya atau cari posisi cahaya, itu masalah cahaya Pak Mustaqim. Jadi baik kawan-kawan semuanya, jadi hal-hal seperti inilah yang menghabiskan waktu, kemudian menguras tenaga, karena kawan-kawan belum bisa menggunakan IT, belum bisa mencari tempat yang pas, sehingga panitia selalu teriak-teriak, ganti background, ganti itu, tulis nama, nomornya salah, dan sebagainya. Jadi waktu untuk masuk Zoom yang setengah jam itu kurang karena ini udah dari pagi tadi sampai sekarang
Saya masuk 15 menit belum ngomong ke materi nih, ke substansi. Hanya untuk nyuruh ngubah itu aja. Jadi habis waktu kita. Tapi enggak apa-apa waktu ini kita habiskan untuk begini aja, enggak apa-apa. Yang penting besok pada saat kegiatan kita bisa udah berjalan yang baik. Kami ingin besok enggak ada lagi yang seperti ini. Rindi enggak boleh di belakangnya ada cahaya gitu, enggak ada bolong-bolong gitu. Harus Rindi enggak boleh gitu, harus cari yang datar coba. Kemudian Nopi muncul, oke. Ah, kalau saya warna lain jadi buram muka saya, Pak. Kalau warna lain selain hijau jadi buram deh. Yang enggak buram warnanya apa? Warna hijau tadi bagus, Pak. Cuman nih lah ada bolong-bolongnya nang tirainya, Pak. Karena pakai tirai bolong. Coba hijau enggak bolong. Ada enggak? Kalau janda bolong ya bagus di bunganya. Kalau tirainya bolong, muka ibu enggak nampak. Kenapa Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya? Kalau mungkinnya enggak jelas, kami enggak Nggak tahu mau di siapa yang belakang ada di belakang cahaya, situ. katanya. Cobalah. Mau ke Rindi, benarkah Rindi ini? Nah, kan pertanyaannya gitu. Jangan-jangan orang lain yang masuk situ namanya Rindi, Rindinya tidur, kan bisa gitu ya. Nah, karena masalah sekarang kita diklat. Duh, enggak jelas. Betul lah tadi situ, Pak. Yesi mana Yesi? Ya, Pak. Yesi, Ya. mana Yesi? Ya, Pak. Mana orang yang taruh? Saya cek di sini. Yesi, Yesi baru masuk. Yesi baru masuk ya? Yesi bisa dengar saya enggak? Ya. Yesi bisa dengar saya enggak? Saya tadi keluar, Pak. Keluar sendiri. Keluar ke mana? Tadi dah saya masuk keluar lagi. Terus? Bisa, Enggak bisa. masuk. Terus enggak masuk-masuk lagi? Yesi? Pak. Bisa, Pak. Halo Pak. Sinyal. Sinyal Ngapain tang keluar Yesi? masuk. Kalau saya Halo masuk, Pak. Iya, Pak. Yesi, bentar, Ya. Mustaqim standby. Mustaqim standby, saya ngomong. Iya, Standby dulu, tenang dulu, sabar Udah dulu. masuk saya, Pak. Tahu udah masuk. Jam 9.15 Yesi baru masuk. Acara itu kan jam 9. Iya, iya. Tadi, ya saya tiap kali ngubah nama, Pak. Keluar. Jadi Yesi di mana tuh? Enggak bagus sinyalnya tuh. Iya, sinyal kayaknya, Pak. Ya, tak bagus. Di rumah saya, Pak. Yesi tetap bertahan dengan kondisi seperti itu oke nantinya. Nah, nanti saya gantian ya lah, Pak. Jaringan mungkin eksis enggak bagus tadi. Jadi maksud gini, kan kami udah ingatkan kalau jaringan tidak bagus. Jadi ini sekalian ini kita evaluasi lah ya. Kalau jaringan tidak bagus, cari sinyal yang bagus. Daripada nanti masuk, keluar lagi tidak bisa masuk Ibu. Kalau Ibu keluar masuk nanti, tidak kami admit, kami keluarkan nanti. 2 kali, 3 kali masuk, keluar masuk kami keluarkan. Nah gitu, itu ketentuannya. Oke, kedua Eka, mana Eka nih?
Eka Gus Hardinata. Pak Eka masih loading, Pak. Baru nak masuk. Karena 2 orang ini terlambat nih, Yesi sama Eka. Loh, bayangkan calon CPNS saja disiplinnya macam gitu, diklat lagi itu. Nak diberi berapa nilai disiplinnya kalau gitu? Iya, Pak. Ini kawan-kawan sadar enggak dia sedang diklat ini? Ini diklat kedisiplinan dinilai juga. Mana Eka? Bentar, saya tunggu Eka dulu bentar. Kita absen dulu. Eka bisa dengar saya enggak? Bisa, Pak. Cuman Ah. video lo belum muncul, Pak. Belum muncul. Eka di mana sekarang? Iya, Pak. Sorry, Pak. Tadi lambat sinyal masuk. Hah? Tadi lambat sinyal masuk, Pak. Lagi berbalik dengan pasut sinyal. Sinyal lama lalu. Kau di mana itu? Di rumah, Pak. Di rumah. Rumahmu di mana? Selakau, Pak. Selakunya di mana? Sungai Nyiri. Sungai Nyirih. Kau tahu enggak masuk jam berapa? Tahu, Pak, jam 9. Jam 9. Kau jam setengah 10 baru masuk, setengah jam. Kau telat setengah jam. Iya, Pak. Tahu enggak kau lagi diklat tuh? Tahu, Pak. Tahu. Mau enggak diklat, enggak disiplin gimana? Enggak lulus. Iya, Pak. Enggak lulus enggak? Lulus, Pak. Nah, lulus. Jangan nak terlambat lagi. Iya, Pak. Oke. Kawan-kawan semuanya, jadi setengah jam habis waktu untuk gitu tolen. Jadi mudah-mudahan nanti besok hari pertama kegiatan e-learning nanti yang notabene ada dari pengajar nanti, tidak ada lagi seperti ini. Ini harapan kita semua nanti. Jadi kami pada hari ini akan melakukan pengarahan dan sekaligus kita akan mengevaluasi kegiatan yang telah kita laksanakan. Ini contoh aja pada hari ini. Kemudian mudah-mudahan nanti sekali lagi pada saatnya nanti tidak lagi terjadi masalah. Baik, kawan semuanya, masih ada yang terlambat tadi 2 orang, Eka dengan Yesi. Anda terlambat pada hari ini. Oke, catatan dari kami hari ini walaupun tidak dalam materi pembelajaran, Anda pada hari ini tidak disiplin, khusus hari ini. Baik kawan-kawan, di antara yang sampaikan tadi ada beberapa yang sudah menjadi catatan dari kami yang akan kami sampaikan. Sekali lagi, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan tata tertib di dalam pelaksanaan lasar yang akan dilaksanakan pada mulai besok. Nah, kemudian nanti Pak Herwadi akan menyampaikan mungkin berkaitan jadwal dan sebagainya, tugas dan sebagainya. Pada kegiatan lasar ini, Anda harus sudah membuka semua materi melalui MOOC. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi lah yang tidak buka. Kalau sampai tidak buka sama sekali keterlaluan. Kemudian Anda sebelum memasuki pembelajaran klasikal, jadi peserta harus wajib lulus MOOC. Jadi harus lulus. Kalau tidak lulus pun diulang lagi. Jadi ada ketentuan nantinya. Kalau nak nilai 100 maksimal 3 kali coba.
Nah, kalau udah 4 kali enggak bisa nilai 100. Nah, itu yang udah kita jelaskan di awal kemarin. Kemudian bisa lulus ya Pak, bisa sampai 100 kali ngikut pun bisa. Bisa sampai 100 kali. Kalau nilainya cuma 30, 20, 50, sampai 100 kali harus dicoba. Bisa ke Pak 80, enggak bisa 80, 70 sekian yang bisanya nak dicapai nilai, dia pun cukup makan. Jadi antara apa namanya, nak dibuang ke kiri, dibuang ke kanan lagi lah nilai, tapi lulus. Asal dicoba sampai selesai. Jadi cukup makan lah. Di harapan kami jangan cukup makan lah, lebih sedikit lah untuk nabung kan, untuk hari depan, masa depan kan. Jadi pas cukup makan lah Pak, harus nak gila. Mau bisa dilebihkan lah, ya kan nilai kan bagus. Karena nilai ini semua nanti akan dikumulatifkan menjadi nilai akhir. Termasuk sikap perilaku, disiplin, dan sebagainya. Jadi kami mohon untuk kawan-kawan, walaupun ini virtual, jangan dianggap remeh. Karena Anda ini baru 80%, jadi belum pasti lulus. Anda hari ini harus ikut latsar dan harus lulus. Ikut dan lulus. Ikut tolen tidak lulus, makasih, tidak bisa diangkat. SK-nya pemerintahannya terima kasih atas pengabdian Anda selama berapa bulan, itu SK-nya. Kalau Anda lulus, bagus nilainya, maka SK-nya bagus. Selamat Anda diangkat menjadi PNS. Kan gitu. Jadi harapan kita semua Anda lulus lah harapannya, tapi nasib Anda kan tergantung Anda semua. Jadi bukan tergantung saya, tergantung Pak Irwadi, tergantung Kaban, tidak. Anda semua yang menentukannya. Kalau Anda bekerja keras pada hari ini, insya Allah Anda akan sukses, Anda akan berhasil. Itu harapan kami semuanya. Nah, kemudian yang kedua, semua kegiatan Anda nanti akan menggunakan aplikasi. Jadi menggunakan aplikasi yang sudah Anda bisa masuk login ke situ, yaitu menggunakan Learning Management System atau LMS yang dibuat oleh LAN. Jadi aplikasinya langsung masuk ke LAN Jakarta. Jadi bukan masuk ke panitia sini Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Masuk ke LMS LAN. Jadi enggak bisa nak ngubah nilainya, nilai 50 masuk 50 lah masuknya. Panitia saya tidak bisa merubah nilai itu. Yang bisa merubah nilai itu Anda sendiri. Oke, nah kita lanjut lagi. Pada saat masuk pembelajaran distance learning, berarti distance learning kan mulai besok nih. Yang sinkronos, jadi peserta wajib bergabung ke Zoom meeting. Linknya atau ID-nya nanti akan di-share melalui grup Telegram. Jadi kita yang punya grup kita itu nanti akan dikirim situ. Jadi kita wajib bergabung di Zoom meeting. Jadi kegiatan itu nanti akan diberikan materi oleh pengajar atau WI-nya. Jadi masing-masing WI sudah ada nanti masing-masing kelompoknya. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu masing-masing sudah ada widya suaranya. Sebentar kami sambil mengecek panitia. Oke. Coba Juniati, mana Juniati? Tuh kan? Juniati izin ke toilet. Oke. Jadi adik-adik semuanya, aktivitas Anda ini kami pantau semuanya. Jadi kami monitor sini, Anda kemana, Anda tidur pun akan kami pantau. Ya. Jadi Anda hilang kami pantau. Baik. Itu kegiatan yang sinkronus. Jadi nanti sekali lagi yang sinkronus nanti masing-masing kelompok itu sudah ada pengajarnya, WI-nya. Jadi pengajar nanti ada dari
provinsi. Jadi nanti teknisnya pada saat Anda masuk di kelas ini, jadi biasanya karena pengajar terbatas, jadi yang maju dulu itu nanti kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nanti yang pagi, kemudian jam 10 nanti kelompok 3 dan 4. Jadi gantian. Jadi tidak sama-sama 4 kelompok maju. Nah, itu nanti Anda harus bergabung di grup Zoom meeting. Nah, nanti linknya minimal H-1 sudah kami bagikan kepada peserta. Jadi besok Anda harus masuk melalui Zoom meeting itu, kemudian masuk ke kelas besar, dan akan kami sebarkan, kami transfer ke kelas masing-masing dengan pengajar masing-masing. Kemudian kami mengharapkan kepada Anda, tuliskan format nama sesuai dengan yang diminta oleh panitia. Nanti akan kita coba nanti. Kalau Anda tidak membuat nama seperti itu, tidak akan di-admit. 1. Kedua, jika background Anda tidak bisa menampilkan gambar seperti sekarang ini, Anda tetap di waiting room. Tidak akan di-admit sampai selesai. Itu konsekuensinya. Jadi Anda harus bisa mengubah nama dengan background. Nanti kita coba untuk mengubahnya. Itu. Kemudian peserta diwajibkan untuk masuk classroom 30 menit sebelum Zoom meeting dimulai. Jadi 30 menit itu untuk apa Pak? Kan lama nunggu. Sekarang aja udah hampir setengah jam, lebih. Hampir 1 jam, ternyata ngubah nama dan sebagainya. Itulah yang akan kita sampaikan nanti. 30 menit itu harus sudah masuk. Persiapan. Ada yang sinyal Pak hilang, lampu mati, namanya belum berubah, mukanya kabur. Nah, itulah kesempatan 30 menit. Tapi mudah-mudahan nanti besok triulan ngantuk. Hati-hati masuk lalat, mulutnya nguap ditutup. Nah, jadi nampak semuanya Bapak Ibu. Jadi apapun Anda lakukan, begaruk pun nampak oleh kami. Kemudian mainkan HP pun nampak. Jadi hati-hati. Nah, kemudian saya lanjutkan. Itulah fungsinya 30 menit untuk persiapan. Kemudian nanti pada saat masuk Zoom meeting, peserta harus menuliskan nama kelompok. Boleh dicatat kalau mau dicatat. Nama kelompok, kemudian underscore, nomor urut kelompok, nama lengkap. Nah, kan beda dari sekarang kan. Sekarang kan yang dimaksud adalah nomor absen titik nama lengkap. Nah, yang sekarang karena ini kan kita kan kelompok besar. Yang penting Anda itu ingat perintah panitia saja. Kalau dimintanya nomor besar berarti nomor besar 1 sampai 40. Kalau diminta nomor kelompok berarti 1 sampai 10. Jadi 01, 02 dan seterusnya sampai dengan 10 atau 10. Saya ulangi. Untuk masuk kelompok besok perintahnya itu masuk dengan nomor kelompok. Jadi sebutkan kelompoknya, misalnya kelompok Romawi 4 underscore garis bawah, kemudian nomor kelompoknya tuliskan 01 titik nama lengkap. Bisa kan? Bisa ya, mudah nanti kita ubah. Nah, sanksinya Pak bagaimana kalau tidak sama? Kalau tidak sama, jadi Anda itu tidak di-admit oleh panitia dan tetap berada di waiting room. Jadi tinggal seorang nanti di waiting room sampai acara selesai. Jadi paling ada panitia atau ada pengajar situ, tapi tidak kami gabungkan dengan pengajar lah, kami carikan tempat lain lah. Jadi nunggu seorang situ, dicogol situ, sampai bisa merubahnya baru hostnya masukkan ke kelasnya. Dan waktu pun selesai habis. Jadi nanti yang terlambat masuk, yang belajar pun keluar. Jadi tinggal seorang guys, 2 kali seorang deh kan. Jadi kalau tidak mau tinggalkan seorang, maka harus bisa mengubahnya.
Kenapa kami buat begitu? Karena kami ingin Anda itu melek IT, jadi mau belajar. Sekarang kan diklat nih, latihan dasar kan, harus bisa semuanya. Kalau enggak bisa belajar. Jadi percuma Rinawati kemarin yang latihan ngubah nama, ngubah background sampai sekarang enggak bisa. Kan dia kan udah latihan. Terus dibilangnya, Pak saya kan enggak ikut. Nah salah siapa kan dah suruh Rina semua diikut. Berarti Anda tidak respect, tidak respon. Terhormati Bu Rina buat namanya kan, enggak ada yang mau ngikut, ya kan? Nah oke. Sekarang selanjutkan. Seluruh peserta diwajibkan untuk memantau grup Telegram masing-masing. Jadi untuk melihat perubahan jadwal, informasi, ada yang hal yang baru dan sebagainya, atau perubahan jadwal. Misalkan Pak jadwalnya kan ada semari, bukan Naruto. Kan jam misalnya jam 10. Tahu-tahu ngapain mau juga jam 9. Nah inilah yang kami maksud tadi, perubahan itu akan kami sampaikan melalui Telegram. Nah, Pak bagaimana dengan kalau saya tidak baca, kelalaian terhadap informasi tersebut menjadi tanggung jawab peserta masing-masing. Jadi panitia tidak mau tanggung jawab tuh, kalau misalnya terlambat, tidak masuk, tugasnya tidak buat, karena nanti semua akan dinilai. Pak semari kan tugasnya bukan hari itu, ngawitan suara itu. Nah itulah fungsinya tadi kita buat grup Telegram, kan gitu. Jadi sekali lagi kalau Anda terlambat, Anda tidak membuat tugas karena tidak membaca informasi, risiko ditanggung masing-masing. Kemudian selanjutnya, peserta diwajibkan untuk melakukan presensi dengan ketentuan kehadiran yaitu pada pagi itu jam 7.00 sampai dengan 09.00. Jadi pada saat kegiatan ada jadwal absen, Anda harus absen menggunakan waktu WIB, jangan WITA, jangan waktu yang lain. Jadi waktu Indonesia bagian barat, jadi sama dengan waktu Kalimantan Barat, ya. Jadi nggak usah waktu yang lain, WITA, waktu tengah dan sebagainya. Kalau sore jam 5 sampai dengan jam 4. Nah, jadi kalau misalnya nanti Dokter Edi ada pas misalnya ada kegiatan misalnya kan, oh ini udah pagi nih, misalnya ada yang harus misalnya terpaksa harus misalnya visit atau apa bahasanya itu kan. Wah ini kan udah jam 8 nih, saya belum absen. Nah mohon izin Pak Dokter nanti kalau bisa absen dulu. Jangan lupa absen dulu. Nah jadi kalau misalnya Bu Endang misalnya pergi ke mall nanti kan, misalnya udah jam 8 tuh ulang absen. Nah tengah-tengah keramaian itu absen dulu. Absen dulu. Atau misalnya Nopi misalnya udah jam 4 lah balik beraya belum absen. Absen dulu biar tengah jalan berhenti. Kalau hujan nepi. Nah berhujan-hujan absen. Habis HP-nya kelak. Jadi intinya ingin kami sampaikan bahwa patuhilah jam itu, karena kalau enggak absen nanti dianggap tidak hadir, kan sayang. Cuma absennya cuma berapa menit selesai, tinggal klik absen selesai kan. Itu. Jadi kalau di luar itu gimana Pak? Oh, saya kan jam 10 absen Pak hari itu, maka dihitung terlambat. Jadi terlambat deh. Jadi pada saat kegiatan itu kan khusus untuk yang kegiatan sinkronos. Jadi pas ada kegiatan sinkronos, pagi itu harus absen. Misal ada tanggal berapa sinkronos, misal saya cek dulu sebentar jadwal. Yang sinkronos itu 22. Nah 22 itu harus absen. Absen tuh 22 hari Sabtu. Pagi dan absen sore, jangan lupa. Nah, itu khusus untuk yang sinkronus. Sekali lagi, kalau tidak absen mana Pak? Dihitung tidak masuk atau terlambat. Sayang, hanya berapa menit aja tidak absen. Kemudian asinkronus ada ke absen Pak. Nah, pembelajaran mandiri, cek aja nanti di anoknya, Bapak di kolom jar. Buka di kolom jar, ada absennya. Absen aja nanti. Itu kegiatan dengan absensi.
Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana dengan kegiatan proses pembelajaran waktu sinkronos? Nah, peserta wajib mengaktifkan video. Jadi tidak ada yang memberikan tanda silang di video pada saat sinkronos. Karena kami semua di panitia tim di sini memantau seluruh kegiatan Anda, apakah Anda itu aktif atau tidak. Jadi kami punya tim, punya kru masing-masing di depan laptop dan kami akan memberikan semua catatan-catatan itu jika Anda tidak mengaktifkan video. Kenapa? Karena Anda pada saat ini adalah sedang melaksanakan diklat, kemudian kami ingin kehadiran Anda itu menyaksikan atau mendengarkan pengajar menyampaikan materi. Kami tidak ingin Anda kalau di mute videonya, namanya misalnya Muhsinin ada, tapi orangnya tidur ke belakang. Atau peserta mengganti mukanya dengan gambar. Jadi kami cek nanti 3 detik atau 1 menit tidak bergerak fotonya kami cek. Misalnya Julian saya tidak bergerak nih, ini foto atau kan mulai gerak, berarti dia ada nih. Nah, Sophia mulai gelek-gelek kepalanya juga kan. Nah, Kiki ketawa, berarti ada orangnya. Rindi, nah Rindi tidak jelas nih, kami patut dicurigai Rindi. Karena Rindi mukanya tidak jelas, apakah orangnya benar Rindi atau bukan? Tidak jelas ke Pak? Di saya situ jelas Pak. Nah, baru berubah tadi kan Daan. Oh Iya kah? iya Pak, baru anak kali. Siapa lagi? Ya udah, semua pada senyum dah. Nah, berarti kalau ada senyum, ketawa, senyum, nah berarti udah ada tanda-tanda kehidupan. Nah, Eka Gus Hardinata, ini patut dicurigai kemana orangnya. Oke, KWC. Baik. Itu beberapa hal yang kita sepakati. Jadi Anda 1 menit tidak bergerak, kami curiga. Kami telepon nanti. Jadi patut dicurigai bahwa Anda itu menempelkan foto. Ini mungkin saja Pak Ibnu Muhlisin, sarjana komputer ini. Kan dia canggih IT-nya. Dibutakannya panitia, tempelnya mukanya gini kan. Dia ngopi ke warung. Pak Ibnu nih. Nah, kemudian siapa lagi? Kami ngecek. Karena kami punya kru masing-masing, nanti ada petugas. Jadi pada saat kegiatan berlangsung nanti di dalam ruangan di dalam acara pembelajaran, setiap kelas itu masing-masing ada panitianya. Dan kami panitia Indo akan memantau seluruh kegiatan yang akan berlangsung. Jadi nanti ada misalnya pengajarnya ada masalah, share screen tidak bisa, nanti tinggal dibantu oleh panitia. Itu fungsinya. Kemudian itu berkaitan dengan video. Nah, audio kalau Anda tidak berbicara, audionya dimatikan saja. Itu. Nah, kalau mau berbicara jangan lupa dinyalakan, diklik. Nah, nanti bisa keluar suaranya. Nanti kalau tidak dinyalakan, teriak-teriak pun tidak kedengaran oleh panitia. Kemudian yang lebih seru lagi gini, misalnya Ahmad Sodikin bertanya, nah di kiri kanannya karena di kantor ramai ada teriak, ada yang ketawa. Nah itu kalau bisa jauhkanlah dari kebisingan hingar-bingar Pak Ahmad Sodikin misalnya. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Yesi misalkan bertanya apa Pak, silakan. Nah, tapi kiri kanannya ramai orang, ada yang nyanyi, muter lagu sebagainya. Jadi itu dapat mengganggu yang lain. Disuruh matikan, dia tidak bisa ngomong. 2 jam Anda menyendiri, seperti kawan-kawan yang lain bisa tenang dan sebagainya. Itu untuk kegiatan teknis dalam menonaktifkan video ataupun audio. Nah, jadi jangan lupa nanti harapan kami semua nanti
kawan-kawan bisa lebih aktif lah di dalam diskusi dengan pengajar. Jadi jangan takut, ini adalah proses Anda untuk belajar. Jadi silakan diskusi aktif. Jadi pengajar lebih senang jika Anda itu diskusi ramai dan sebagainya, tapi terarah. Jadi jangan ngomong asal bunyi, ngomong harus ada dasarnya dan sesuaikan dengan materi yang dibahas. Jadi saya nanya yang lain, nanti lain nanah, lain koreng, nak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Nah, itu apa selanjutnya enggak tahu saya. Oke, adik-adik semuanya, itu kegiatan yang akan berlangsung nanti. Jadi proses pembelajaran dalam kelas seperti itu. Nah, satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, pada saat Anda ingin bertanya, maka Anda harus mengangkat tangan atau raise hand. Jadi kalau angkat tangan seperti saya ini berarti Anda ingin bertanya atau lambaikan tangan seperti ini. Nah, ini mana tangan Anda? Ini berarti Anda ingin bertanya. Teknis bertanya adalah sebutkan nama Anda. Jadi izin bertanya misalnya Rinawati nomor absen 03. Tanyakan langsung. Jadi tidak usah sambil pengajar ngomong, kita langsung ngomong. Pak, apa yang maksud saudara? Mana? Siapa ini? Bingung. Nah, sebutkan nama. Izin bertanya, Rinawati izin bertanya. Nah, nanti oke, silakan Ibu. Apa yang mau tanyakan baru kita ngomong. Jadi itulah namanya kalau pembelajaran di dalam jarak jauh seperti itu, karena kami tidak nampak siapa yang bertanya, yang mana orangnya, siapa namanya, gitu. Nah, itu teknis dalam pelaksanaan nanti. Nah, kemudian selanjutnya, Pak, boleh kayak kencing? Boleh, tidak boleh ditahan. Jadi jangan sampai 3 jam kencing di WC. Masa kencing kemana? Sampai selesai materi, tidak ada yang masuk. Ke WC, Pak, ngapain? Nah, tidur kali. Jadi karena prosesnya itu kan belajar. Kalau lama-lama di dalam kamar kecil bilik termenung isi diconom namanya. Sampai orang selesai dia baru masuk juga. Apa yang dibuat di dalam bilik termenungnya. Kan gitu. Jadi silakan izin yang Anda lakukan sekarang udah benar, ada yang izin ke belakang dan sebagainya. Oh, ini siapa nih? Rindi, sinyal lemah jadi terkeluar. Nah, itulah. Rindi, udah masuk ke Rindi nih. Udah, Pak. Udah. Nah, makanya kami harapkan kepada Anda semua supaya mencari lokasi yang bagus. Ini Eka, masa Eka Selakau bagus-bagus sinyal dekat Singkawang kau gimana lalu enggak ada sinyal ya? Eka. Selakau lagi. Selakau kan dekat mall. Masa enggak ada sinyal? Oh, Pak. Wiping. Wiping ya? Lelet. Oh, lelet. Kau carilah tempat yang bagus. Ya, isuk bagus Pak, isuk Pak. Senak kau paju enggak ada sinyalnya, ngapain kau tunggu sih kan gitu. Basing bagus Pak. Oke, itu berkaitan dengan pembelajaran. Nah, kemudian yang izin tadi silahkan chat di Zoom, izin ke belakang. Kemudian kalau bermasalah seperti Eka tadi keluar masuk sebagainya, kemudian silakanlah kasih tahu panitia lah. Tapi kalau bisa jangan tiap keluar masuk 10 kali keluar masuk, enggak akan kami admit lagi. Kau saudara itu online keluar masuk kan. Kemudian bagaimana dengan mati lampu? Nah, itu mati lampu. Kalau udah 2 menit lagi habis materi, mati lampu, ke pasar pun habis waktunya. Nggak bisa lagi. Ya udahlah, di WA kan ke panitia aja mati lampu. Kasih tahu. Tapi kalau baru nak mulai ada mati lampu, usahakan cari tempat yang enggak mati lampu. Beli lilin ke warung, pasang lilin bisa kali. Ya. Minimal maksud saya cari tempat yang enggak mati lampu lah. Kemudian sama dengan kawan-kawan, Pak sinyal buruk. Nah, larilah cari sinyal dulu. Cari sinyal, kemudian kalau enggak siapkan sinyal dari sekarang, beli ke warung dulu. Beli 2 keranjang ke 3 keranjang ke sinyalnya persiapan.
Jangan sampai kehabisan. Kalau enggak, togoe dah Telkomselnya. Nah, jadi enggak usah balik-balik ke Telkomsel. Supaya sinyal kuat. Jadi mudah-mudahan mulai sekarang diantisipasi. Bagi yang lingkungannya sinyal lemah, cepat-cepatlah cari sinyal yang bagus. Misalnya besok atau hari Sabtu ada Zoom meeting sinkronus. Oh, sinyal tuh enggak bagus. Enggak usah ditunggu di situ. Cari lokasi, tempat kawan yang bagus sinyalnya, tempat keluarga, numpang bentar. Daripada nunggu putus-putus keluar masuk. Itu salah satu cara antisipasi sinyal yang lemah. Kemudian, Pak, boleh ke minum? Nah, untuk minum, kata Dokter Edi, silakan minum air putih banyak-banyak. Karena posisi kita duduk seperti ini harus banyak minum. Kata Dokter Edi supaya tidak dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, kalau misalnya Ibu Mas Pupah mungkin cukuplah cairan dalam tubuhnya, ya kan? Ya enggak? Macam Pak Habibie ya kan sedang juga lama duduk, kencing tolen, kurang air lah. Jadi usahakan untuk sediakan air putih saja. Pak, minum Coca-Cola boleh ke? Kami menyarankan minum air putih saja, dibolehkan minum air putih. Jadi tidak boleh makan dan tidak boleh merokok bagi laki-laki, apalagi perempuan. Sekali lagi, tidak diperkenankan untuk makan, tidak diperkenankan untuk merokok. Kalau air putih masih bisa ditoleransi, jadi boleh. Pak, betapur-tapur makan ke? Ketahuan kami dan kalah. Oke, itu kesepakatan kita untuk tirte makan dan minum. Karena diklat di mana-mana yang namanya Zoom meeting seperti ini tidak diperkenankan untuk makan dan minum. Di BKN juga mereka diklat tidak boleh makan minum. Peraturannya itu tata tertibnya tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Nah, cuma kami toleransi kalau minum air putih boleh. Karena nanti Pak Dokter Ede komplain, Pak nanti kawan-kawan dehidrasi. Kita sepakat minum air putih boleh. Nah, oke. Jadi Kiki usah makan kue raya di depan kami itu. Karena kalau dia makan kue raya, kami bisa carat juga lah, makan juga lah. Nah, kalau enggak bagi nanti payah juga. Jadi kita sepakat tidak boleh. Ada waktunya Ki, kalau nak makan kue raya. Nah, saya lupa ngajak saya tapi. Oke, itu kegiatan makan dalam kelas. Nah, selanjutnya pakaian. Pakaian selama proses pembelajaran ada sesuai di dalam surat. Di dalam surat yang kami sebutkan untuk kegiatan sinkronus. Nah, Pak Arito pakai ya. Nah, terima kasih Pak Dr. Hedi sudah menggunakan pakaian yang sesuai dengan dalam surat. Oke, yang belum bidasi enggak apa-apa. Tetapi pada saat besok sinkronus tidak ada lagi peserta yang tidak menggunakan dasi. Tidak ada lagi peserta yang tidak menamakan, tidak menggunakan pin korpri. Tidak ada lagi peserta yang tidak menggunakan nama. Tidak ada lagi yang tidak menggunakan sel atau kerudung. Termasuk dasi, tadi udah dasi ya. Tidak ada lagi. Sesuai dengan ketentuan bahwa gunakanlah atribut itu sesuai yang dalam surat. Nah, jilbab warna apa ya? Jilbab warna hitam katanya. Nih, hitam ya. Nah, dalam suratnya kan. Intinya dibaca suratnya nanti Bapak dan Ibu ya, adik-adik ya. Baca di suratnya. Jangan sampai ditegur oleh pengajar, malu kita. Pertanyaannya gini, ini kan yang menyentil hati nurani Pak Irwadi begini. Pak Irwadi dalam ruangan Zoom ditanya, misalnya Pak Mustaqim, biasanya kan kalau diklat kan pakai dasi enggak?
pakai Bu. Nah, bisa dia jawab Mustaqim jawab. Kemudian, oh Pak Mustaqim kok enggak pakai dasi? Nah, tuh gimana lah? Ditanya gitu sama pengajarnya. Nah, merah mungkin Pak Irwadi nanti kan. Nah, Pak Irwadi sebagai penyelenggara penanggung jawabnya merah nanti mungkinnya. Jadi dia enggak menyatakan Pak Mustaqim salah, tak nak pakai dasi, bukan gitu dia nanyanya. Kalau diklat biasanya pakai dasi enggak? Pakai Bu. Oh Bapak kok enggak pakai ya? Tuh halus deh. Halus deh nanyanya tapi dia nempeleng kepala kawan. Oke, itu yang harus kita patuhi. Nopi kemana Nopi nih? Belakang. Oke, baik. Selanjutnya. Saya kira udah habis ini yang saya sampaikan kesepakatan itu, dan sekali lagi kami mohon kepada kawan-kawan, tolonglah kita sama-sama menjaga nama baik pemerintah Kabupaten Sambas, karena kegiatan pelaksanaan Latsar Blended Learning seperti yang Anda ikuti saat ini adalah kegiatan pertama kali di Kabupaten Sambas dan pertama kali di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kita ini pertama kali melaksanakan, tolong dijaga nama baik kita supaya nanti ke depan kita diizinkan lagi. Nah, kalau kita tidak betul mengadakan kegiatan, kita tidak diberikan izin untuk melaksanakan ini lagi. Jadi harapan kita semua, dan bawalah nama baik kita semuanya, nama baik peserta juga dan panitia semuanya. Sekira itu yang dari saya. Kemudian nanti selanjutnya dimohon kepada Pak Irwadi selaku Kasubit Diklat untuk memberikan pencerahan, arahan terkait dengan jadwal, kemudian sinkronus, kemudian bimbingan RA dan sebagainya, bagaimana mau bimbingan RA. Jadi kalau bisa nanti bimbingan, kalau bisa jangan kursnya lah yang minta bimbingan. Ya bimbingan kapan bimbingan? Sahurnya peserta minta, Pak kapan bimbingan gitu. Jadi jangan terbalik. Jadi kuat-kuat ke kursinya nak bimbing gimana ceritanya. Sekira demikian, selanjutnya dimohon ke Pak Irwadi untuk memberikan pencerahan terkait dengan agenda-agenda pelaksanaan kegiatan yang akan dilalui oleh adik-adik semuanya. Kepada Pak Irwadi dengan normal Pak, disilakan Pak. Oh, internet. Baik, terima kasih Pak Alfiandra atas kesempatan yang diberikan. Baik rekan-rekan, apa suara saya bisa didengar dengan baik ya? Kalau bisa didengar silakan acungkan jempolnya. Oke, baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai melaksanakan pelatihan Latsar ini yang memasuki dalam tahap distance learning yang kita mulai besok, kami berkepentingan untuk memberikan sedikit petunjuk atau arahan kepada rekan-rekan agar rekan-rekan CPNS peserta Latsar dapat mengikuti pelatihan e-learning ini dengan sebaik-baiknya. Kita berharap pelatihan ini dapat sukses dilaksanakan, diikuti oleh seluruh peserta Latsar. Apa saja yang harus dilakukan oleh setiap CPNS atau peserta Latsar selama mengikuti e-learning ini? Setidaknya ada 6 poin yang harus Bapak Ibu ikuti selama distance learning ini. Yang pertama adalah mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Ya, pembelajaran ini telah kita jadwalkan, Bapak Ibu, kami harap sudah mengakses aplikasi Kolabjar LMS yang telah dibangun oleh LAN. Jangan lupa nanti para peserta sudah mengecek kembali biodatanya di situ. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa pengisian biodata di situ harus mengacu kepada SK CPNS yang Bapak Ibu terima ya. Jangan sampai ada yang berbeda.
Kalau memang di SK itu Bapak ngerasa ada yang salah, ya silakan konfirmasi dulu ke kami di BKPSDM, salahnya di mana. Tapi kalau sudah benar, berarti yang di Kolabjar itu harus mengacu kepada SK CPNS yang Bapak Ibu pegang. Kemarin soalnya saya ada menemukan di kelas ini yang menulis instansi itu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, jangan sampai keliru ya. Karena instansi kita adalah pemerintah Kabupaten Sambas, bukan kementerian. Kalau instansinya kementerian, karena mungkin Bapak Ibu ngerasa guru pernah kali ya, dikira bahwa instansinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan, kalau itu berarti instansi pemerintah pusat. Ya, mohon nanti masing-masing peserta untuk mengecek kembali biodatanya di Kolabjar. Karena itu biodata tersebut nanti akan tersimpan di sertifikat Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan pelatihan ini. Silakan nanti setelah pertemuan ini dikoreksi masing-masing datanya, pegang SK-nya, seperti apa yang sebenarnya di dalam SK biodata kita. Kemudian seperti saya sampaikan bahwa yang pertama harus Bapak Ibu ikuti yaitu pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Silakan dilihat nanti jadwalnya di Kolabjar tersebut. Kapan jadwal sinkronus, kapan jadwal asinkronus. Kemudian Bapak Ibu juga harus membedakan istilah sinkronus dan asinkronus karena di dalam e-learning itu ada dua istilah, sinkronus dan asinkronus. Apa yang dimaksud dengan sinkronus? Artinya adalah pelaksanaan pembelajaran yang waktunya itu disinkronkan, seperti kita saat ini, bahwa kita akan mengadakan pertemuan dari jam 9 sampai jam 11 gitu ya. Jadi pelaksanaan pembelajarannya ya di jam 9 sampai jam 11 itu. Setelah itu tidak ada dilakukan pembelajaran lagi. Beda halnya dengan asinkronus. Asinkronus waktu belajarnya itu diserahkan kepada Bapak Ibu. Ya, diserahkan artinya dalam hari itu misalnya Bapak disuruh membaca materi oleh pengajar dalam hari itu, tapi waktunya tidak harus misalnya tidak harus jam 7, tidak harus sama-sama jam 7, itu bebas, tapi dalam satu hari itu gitu. Misalnya waktunya kan kalau kita jadwalnya misalnya dari jam 7.30 sampai jam 3, bisa Bapak bacanya jam 10, bisa jam 11, jadi tidak harus sama waktunya. Jadi asinkronus, jadi tidak disinkronkan waktunya gitu. Itu bedanya sinkronus dan asinkronus. Dan barangkali apabila misalnya materi udah di-upload oleh petugas, mulai saat ini juga Bapak Ibu udah bisa baca-baca materi, atau kalau videonya udah bisa diakses juga. Beda halnya mungkin dengan kuis. Kalau kuis, tugasnya kuis barangkali harus diselesaikan pada hari itu juga. Ya. Kemudian untuk sinkronus nanti kita semuanya bentuknya adalah pertemuan Zoom meeting per kelompok. Ya. Nanti penulisan di jadwal untuk sinkronus kami karena itu per pengajar, jadi bisa jadi kelompok 1 dan kelompok 3 itu kami berikan satu jadwal, tapi jadwal pelaksanaannya nanti disesuaikan dengan jadwal yang kami bagikan. Misalnya kelompok 1 dari jam 7.30 sampai jam 9.45. Ya. Kemudian kelompok 3-nya ya, kelompok 3-nya dari jam 10 sampai jam 12.15 gitu. Jadi walaupun di jadwal itu kami bikin jadi 7.30 sampai 12.15, tapi itu pada prinsipnya nanti terpisah sesuai dengan jadwal yang telah kami share di surat pemanggilan kemarin. Jadi harap itu menjadi perhatian bahwa kelompok 1 dan 2 ya, kelompok 1 dan 2 mulainya di pagi hari mulai dari jam 7.30, sedangkan 3 dan 4 mulai dari jam 10.
Itu untuk pelaksanaan asinkronus. Untuk pelaksanaan sinkronus. Beda halnya dengan asinkronus, nanti Bapak cuma mengakses, Bapak Ibu mengakses materi yang telah disediakan oleh pengampu materi. Nanti apabila materi belum di-upload oleh pemateri, Bapak Ibu bisa mengingatkan kepada pemateri, disampaikan saja bahwa Bu atau Pak, materi untuk ini, untuk misalnya tanggal 20, untuk materi wawasan kebangsaan belum diupload, kami belum bisa mengakses materi, nanti disampaikan aja ke tutornya, itu enggak masalah, silakan dijalin komunikasi. Jadi kami menyarankan di sini nanti kepada setiap kelompok, itu kan ada 4 kelompok, masing-masing membuat entah grup WA atau grup Instagram, nanti tutornya dimasukkan juga situ, ya, tutornya atau pengajarnya dimasukkan juga situ, sehingga ada komunikasi antara tutor dan Bapak Ibu. Misalnya ada permasalahan dalam kolabjar, tidak ada materi yang tidak bisa diakses, atau ada tugas yang tidak bisa diupload, bisa dikomunikasikan. Jadi kita antisipasi juga, karena ini kolabjar kan sifatnya nasional, kadang juga tidak semuanya bisa berjalan dengan mulus, ya. Kadang ada kendala juga. Jadi apabila ada kendala tersebut seperti itu, proses pelatihan tetap kita laksanakan. Silakan materi bisa di-share melalui grup WA yang telah ada atau seperti apa gitu. Nanti ada permasalahan silakan dikomunikasikan baik kepada kami maupun kepada tutornya. Kemudian yang kedua, kewajiban dari masing-masing peserta adalah mengisi absen pagi dan absen sore, ya. Harap diperhatikan nanti jam berapa untuk absennya, nanti ada penjelasan di dalam aplikasi Kolabjar itu kapan absen pagi dan kapan absen sore. Jadi absen dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada, ya. Misalnya hari libur, ya kalau hari libur di jadwal itu kosong, ya nggak usah absen, ya. Jadi disesuaikan aja dengan jadwal yang ada. Apabila ada jadwal sinkronus, ada jadwal asinkronus, ya silakan absen. Tapi kalau tidak ada, ya nggak usah absen, ya. Kemudian pada saat e-learning ini dilakukan juga evaluasi akademik, yaitu evaluasi akademik yang kedua. Silakan dicek nanti jadwalnya kapan di aplikasi. Masing-masing peserta harus pada jadwal yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan evaluasi akademik, ya. Akan dilakukan dilakukan penilaian nanti bagi yang tidak mencukupi nilai lulus akan diberikan 1 kali remedial, ya. Remedialnya hanya 1 kali. Jadi hati-hati, hanya diberi peluang remedial 1 kali, remedialnya harus diselesaikan sebelum masuk ke dalam jadwal pembelajaran klasikal. Ya. Oke. Itu untuk evaluasi akademik. Saya berharap kepada peserta untuk evaluasi akademik MOOC sudah bisa menyelesaikan, ya. Karena sebenarnya untuk bisa maksimal melaksanakan pembelajaran di e-learning ini memang peserta harus sudah mempelajari semua materi yang ada di dalam MOOC. Kami berharap peserta sudah mengikuti evaluasi akademik, apalagi kalau sudah bisa menyelesaikan dengan nilai yang baik, langsung submit saja. Itu evaluasi terkait dengan evaluasi akademik. Kemudian peserta, saya ingatkan di sini, pada saat pembelajaran sinkronus, ya, para pengajar akan menilai sikap dan perilaku Bapak Ibu.
sikap dan perilaku Bapak Ibu akan ditilai ya selama pembelajaran e-learning ini. Untuk angkatan 1 nilainya sudah masuk malah ke kita dari pengajar. Jadi pengajar memberikan penilaian, nanti dari kami juga akan memberikan penilaian. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Alfiandra tadi agar diperhatikan betul, jangan sampai ada permasalahan-permasalahan sepele dapat mempengaruhi nilai Bapak Ibu gitu, sangat namanya